Kabar terbaru, PNS, PPPK dan ASN bakal dapat insentif 3 bulan dan bonus tahunan. Kementerian Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kini sedang melakukan perubahan terhadap program tunjangan kinerja atau tunjangan penghasilan tambahan (TPP) dalam rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola manajer staf ASN. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Yudi Wicaksono dalam RPP, yang menjadi aturan turunan Undang-Undang ASN terbaru, kedua konsep tunjangan itu akan diubah menjadi bentuknya insentif dan bonus. Dan ini kita sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan yang sedang menyusun RPP Tukin Daerah. Jadi RPP ini akan disatukan dengan RPP Manajemen ASN di bab 8 tadi, kata Yudi dalam acara Korpri, menyapa ASN dengan tema Single Salary bagi ASN, Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Insentif ataupun bonus yang menjadi bagian dari pemberian motivational rewards dalam bentuk finansial, itu porsinya tak akan lebih dari gaji pokok yang akan memanfaatkan skema Single Salary. Porsi remuneration mix ini ialah 40% untuk gaji pokok atau fixed income, 30% variabel insentif dan bonus 25% benefit, serta 5% untuk biaya pendidikan. Nanti kita dengan insentif 3 bulanan dan ada bonus tahunan, dan untuk gaji prinsipnya apa yang sudah Bapak Ibu terima saat ini dijaga tidak berkurang ke depan, kata Yudi. Jadi saya ingin meluruskan kalau ada isu-isu bahwa dengan konsep single salary atau total reward ini akan membuat penghasilan ASN turun, sekali lagi tidak. Justru kita ingin memperbaiki skema pemberian insentifnya, ucap Yudi. Menurut Yudi, insentif ini nantinya akan diberikan dalam bentuk bundelan ke instansi tempat ASN itu bekerja. Lalu, akan didistribusikan ke level bawah berdasarkan predikat kinerja unit. Besaran yang diterima tiap unit dalam satu instansi pun akan berbeda-beda tergantung hasil kinerja unitnya. Jadi tujuan Bapak Ibu satu menangkan kinerja unit Bapak Ibu, apapun jabatan Bapak Ibu, jadi kita basisnya benar-benar kinerja unit kita. Yang akan membagi insentif atau bonus pimpinan unit kerja masing-masing, jadi sekali lagi tidak ada rupiahnya dulu di sini, tegas Yudi. Adapun untuk tambahan penghasilan lain, yang diberikan dalam bentuk benefit adalah tunjangan jabatan seperti tunjangan jabatan manajerial, dan tunjangan individu yang terdiri dari tunjangan kemahalan maupun tunjangan hari raya THR. Lalu ada jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kemudian, juga akan ada pemberian fasilitas yang terbagi dalam dua bentuk, yakni monetari dan non-monetari. Untuk fasilitas yang dalam bentuk monetari ialah, pemberian tunjangan cuti. Cuti sendiri dalam RPP itu menurutnya akan menjadi kewajiban bagi PNS untuk diambil. Kalau pegawai cuti maka yang bersangkutan akan diberikan tunjangan cuti. Besarannya sedang kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan, berapa ini besarannya dan konstrainnya tetap sama budget di instansi tersebut, kalau budgetnya tidak ada, maka tunjangan cutinya tidak bisa diberikan. Jadi ini sifatnya adalah variabel bisa diberikan, bisa tidak diberikan, tergantung bucket anggaran masing-masing instansi, ungkapnya. Adapun yang dalam bentuk non-monetari, Yudi mengatakan, benefit yang bakal diterima ASN diantaranya adalah cuti itu sendiri, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, bantuan hukum, keagamaan, rekreasi, hingga kebugaran. Seluruh skema ini, mulai dari perbaikan sistem penganggaran, perbaikan rancangan total reward, hingga perbaikan remuneration mix itu kata dia menjadi konsep perbaikan mendasar kesejahteraan ASN yang akan diatur dalam RPP Manajemen Pegawai ASN. Konsep itu kini tengah diuji coba di 16 instansi baik pusat dan daerah. Untuk pusat ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, PPATK, BPS, Badan SAR, LANRI, hingga Setjen DPRI. Jadi bisa disimpulkan bahwa insentif ataupun bonus yang menjadi bagian dari pemberian motivational rewards dalam bentuk finansial itu, porsinya tak akan lebih dari gaji pokok yang akan memanfaatkan skema single salary. Porsi remuneration mix ini ialah 1. 40% untuk gaji pokok atau fixed income. 2. 30% variabel insentif dan bonus. 3. 25% benefit, serta 5% untuk biaya pendidikan. Untuk instansi daerah di antaranya Provinsi Jawa Barat,
Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Banyuwangi, Manggarai, Badung, Manggarai Barat, Sukabumi, dan Sorong. Konsep yang tadi dijelaskan ke instansi-instansi pilot project ini bisa enggak anggarannya untuk support itu, jadi prinsipnya enggak ada top up dari APBN, jadi kita gunakan anggaran yang ada, tutur Yudi. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih.